Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dalam belajar bahasa Inggris dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas comparative adjective dan superlative adjective. Pernahkah teman-teman membandingkan satu orang dengan orang lain atau membandingkan satu benda dengan benda lainnya? Maka jawabannya pernah kan? Nah, dari itu kita lihat dan pelajari cara membandingkan kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Untuk yang pertama, kita pelajari tentang comparative adjective. We use the comparative to compare to people, place, or things. Artinya, kita menggunakan comparative adjective untuk membandingkan dua hal, bisa berupa orang, benda, ataupun hewan. Jenis kalimat perbandingan komparatif ini digunakan untuk menyatakan sifat benda dengan benda lainnya. Ingat ya, hanya dua benda atau kelompok yang dibandingkan dalam kalimat ini. Contohnya, di sini ada gambar rumah, yang satu rumahnya kecil dan yang satu lagi lebih kecil. K dalam bahasa Inggris kita sebut dengan small, K kalau lebih kecil smaller. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari kalimat comparative adjective adalah pertama, untuk kata sifat dengan satu suku kata atau disingkat dengan short adjective, adjektifnya pendek, maka kita tambahkan er di belakangnya kemudian disertai dengan than. Contohnya old, tua, maka menjadi older, lebih tua. Kemudian smart, pintar, smarter, lebih pintar. Yang kedua, ini tentang cara penulisan. Apabila kata sifat itu terdiri dari konsonan, vokal, kemudian konsonan lagi atau kita singkat dengan CVC, ditulis dengan double konsonan. Artinya kita ambil huruf terakhirnya, kemudian kita buat menjadi dua huruf seperti contoh ini. Big menjadi bigger, hot menjadi hotter. Yang ketiga, apabila kata sifatnya berakhiran y, maka ditulis atau ditambahkan ier di belakangnya. Contohnya easy menjadi easier, heavy menjadi heavier. Ini tentang penulisan ya teman-teman. Ciri-ciri yang keempat yaitu apabila kata sifatnya memiliki lebih dari satu suku kata, artinya banyak suku katanya atau disebut dengan long adjective, maka kita tambahkan more di depannya. Contoh, comfortable menjadi more comfortable, beautiful menjadi more beautiful. Yang kelima, teman-teman, ada dua perubahan adjektif pada komparatif ini. Pertama, bentuk beraturan atau disebut dengan regular form, seperti contoh kita sebelumnya yaitu old menjadi older, smart menjadi smarter. Nah, ciri yang selanjutnya adalah adanya bentuk tidak beraturan atau irregular form. Contohnya di sini, good menjadi better. Good artinya bagus, maka kalau better lebih bagus. Kemudian bad menjadi worse, buruk lebih buruk. Far menjadi farther, jauh lebih jauh. Selanjutnya yang keenam, ciri ini yang paling menentukan setelah penambahan er pada suku kata, yaitu ditandai dengan adanya kata than setelah penambahan er yang berarti daripada. Contohnya, Hani is smarter than Yuka, artinya Hani lebih pintar daripada Yuka. Fanny is more diligent than Ani, artinya Fanny lebih rajin daripada Ani. Langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Tall dan short. Anis tingginya 165, berarti Anis adalah tinggi ya, tall. Bima tingginya 150, maka Bima lebih pendek daripada Anis. Nah, untuk membuat kalimat compare atau membandingkan dua orang ini, maka kita gunakan yang pertama misalnya tall, maka menjadi taller. Artinya Anis is taller than Bima. Anis lebih tinggi daripada Bima. Yang kedua, short. Bima lebih pendek dari Anis ya, maka menjadi shorter. Kalimat bahasa Inggrisnya Bima is shorter than Anis. Contoh selanjutnya yaitu kata sifatnya expensive, artinya mahal. Expensive berarti sudah panjang ya, long adjective.
Nah, kita tambahkan more di depannya. Dan jangan lupa memakai than ya. Maka menjadi laptop is more expensive than handphone. Laptop lebih mahal daripada handphone. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat superlative adjective. We use the superlative to compare more than two people, place, or things. Artinya, ini merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih orang, benda, maupun beberapa hal. Namanya saja superlatif, ya tentu tersirat bahwa kalimatnya menyatakan super. Artinya kalimat ini ditujukan untuk hal yang memiliki sifat paling dibandingkan beberapa hal yang lainnya. Bisa jadi paling hebat, paling pintar, paling bagus, paling buruk, paling tinggi, paling pendek, dan sebagainya. Contoh di sini ada 2 gambar rumah. Pertama bigger, rumahnya lebih besar. Nah, untuk mengatakan rumah itu yang paling besar, maka kita katakan the biggest. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri kalimat superlatif itu. Pertama, ciri-cirinya untuk kata sifat dengan suku kata atau disingkat dengan short adjective, kita tinggal tambahkan est di belakangnya. Contohnya old menjadi the oldest, jangan lupa memakai the. Kemudian smart menjadi the smartest. Yang kedua, apabila kata sifatnya terdiri dari konsonan, vokal konsonan, maka kita tinggal tambahkan est di belakangnya, dan kemudian seperti biasa sama dengan komparatif, kita ambil huruf terakhirnya, kita jadikan dia 2 huruf. Seperti big menjadi the biggest. Kemudian hot menjadi the hottest. Yang ketiga, apabila kata sifatnya itu berakhiran y, maka kita tuliskan est. Contohnya easy menjadi the easiest. Heavy menjadi the heaviest. Untuk yang keempat, kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata atau banyak atau long adjective, maka kita tinggal tambahkan the most ditambah long adjective itu tadi atau suku kata yang banyak tadi. Contohnya, comfortable menjadi the most comfortable. Beautiful menjadi the most beautiful. Untuk yang kelima, irregular adjective. Artinya katanya ada yang tidak beraturan, sama dengan compare tadi ya. Di sini good, maka apabila dia superlatif, good menjadi the best. Kemudian bad menjadi the worst dan far menjadi the farthest. Yang keenam, we use the before the superlative form of the adjective. Maksudnya adalah kita menggunakan artikel the sebelum kata sifat dari superlatif itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. Henny is the smartest in the class. Henny adalah yang paling pintar di kelas. Nah, kita tambahkan artikel the sebelum smartest. Kemudian contoh yang kedua. A Ferrari is the most expensive car. Ferrari adalah mobil yang paling mahal. Perhatikan juga ada artikel the sebelum most. Dan kenapa kita menggunakan the most? Karena expensive adalah long adjective. Maka kalimatnya menjadi a Ferrari is the most expensive car. Dari contoh ini mengisyaratkan bahwa kalimat ini memiliki sifat paling dan tidak ada di atas itu pembandingnya. Untuk lebih paham, kita lihat contoh di sini. Nah, di sini ada contoh fast, faster, fastest. Jadi ada kalimat komparatif dan superlatif di sini. Karena pembahasan kita adalah superlatif, kita ambil yang fastest ya. Fast menjadi the fastest. Artinya paling cepat. Maka kita buat kalimatnya the plane is the fastest. Dibandingkan yang dua itu ya, dibandingkan dengan mobil dan sepeda, maka pesawat lebih cepat. Kemudian kalau kita bandingkan yang paling lambatnya, maka pasti sepeda ya. Maka kita buat the bicycle is the slowest. Contoh yang tadi untuk yang short adjective, yang sekarang long adjective, beautiful. Kalau untuk mengatakan bunga itu paling cantik, maka kita tambahkan the most beautiful. Jadilah kalimatnya Rose is the most beautiful flower.
bunga mawar itu adalah bunga yang paling cantik. Dapat kita simpulkan bahwa komparatif artinya lebih, membandingkan lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat. Kemudian kalau superlatif kita membandingkan yang paling, artinya yang teratas, paling cantik, paling pintar, paling bagus. Sudah paham ya sahabat semuanya? Demikianlah pembahasan kita tentang comparative dan superlative adjective. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.